Yang bermakmum adiknya Imam Ahmad ya. Bermakmum. Ketawa itu adiknya. Ketawa, dia dianggap tidak sah sama Imam Ghazali. Begitu selesai salat, kamu tak sah kamu salat. Ya kakak juga lebih tak sah. Kenapa? Ya karena di kepalanya juga banyak darahnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa sadiqanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal huda was salihin mujtahidin والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملات العرش وعليهم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى حضرات أنبياء ويعين علينا من بركاته وبركاته ومنه وسلامه وصلاته وعلى ما نوينا وعلى ما نصرف ونصالح وعلى هذه النية لكيانة صالحة بنية قنبلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف بن حزام الحزام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده
Wa yanbaghi dan seharusnya bagi muallim ayyahnuwa bersikap belas kasih ala talibi terhadap muridnya. Wa ya'taniya dan senantiasa memperhatikan siapa muallim bimasalihihi terhadap kemaslahatan muridnya, terhadap kemaslahatan santrinya, ka'tinaihi sebagaimana perhatiannya, sebagaimana perhatiannya muallim bimasalihi nafsihi terhadap kemaslahatan dirinya, bimasalihi nafsihi terhadap kemaslahatan dirinya, wa masalihi waladihi dan kemaslahatan anaknya. Jadi anjuran bagi seorang muallim senantiasa memiliki belas kasih, rasa sayang terhadap santrinya, dan senantiasa juga memperhatikan tentang kemaslahatan santrinya, sebagaimana seorang guru memperhatikan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan untuk putra-putrinya, untuk anak-anaknya. Jadi jangan sampai ada beda, ya anggap aja anak sendiri. Makanya ulama-ulama dulu kan sering menganggap santrinya itu sebagai anaknya sendiri. Wa yajriyal muta'allim wa yajriya dan hendak wa yujriyal muta'allim dan hendaknya ditempatkan al muta'allimu siapa murid majra waladihi seperti anaknya sendiri. Artinya menempatkan posisi seorang muta'allim, seorang murid majra waladihi seperti menganggap anaknya sendiri. Fisyafaqati di dalam urusan kasih sayang alaihi terhadap murid, alaihi terhadap muridnya. Jadi posisi santri itu tidak ada bedanya dengan anak kandung. Sampai dia seakan pernah ajar bu, bon ngepir ya, tang anak. Jadi ini karena seorang guru itu seperti orang tua, ya sangat wajib mendidik anak-anaknya, mendidik santrinya, dan memperhatikan kemaslahatannya. Dan juga wal ihtimam bi masalihihi, dan juga sangat perhatian, wal ihtimam perhatian bi masalihihi terhadap kemaslahatannya, wasabri ala jafaihi dan bersabar ala jafaihi atas kenakalannya, wasabri dan hendaknya seorang guru bersikap sabar ala jafaihi atas buruknya perangan, ya kenakalannya lah, bahasa simpelnya begitu, kenakalan muridnya, wasu'i adabihi dan buruknya akhlaknya, wasu'i adabihi dan buruknya akhlaknya seorang murid, wa yu'adzirahu dan hendaknya menta'dzir memaafkan, wa yu'adzira dan hendaknya memaafkan, ya mentoleransi lah bahasanya seorang mu'adzib kepada muridnya fi qillati adabihi di dalam kurangnya adab, di dalam kurangnya beradab, ya sesekali nanti kan dimaafkan. Fi qillati adabihi, kalau orang Arab mengatakan kurang ajar itu galil adab. Kalau orang Arab
Ini tabelil adab, kamu kurang ajar, artinya sangat tak terdidik, artinya akhlaknya kurang bagus. Fi ba'dil ahyani, di beberapa waktu, di sebagian waktu, artinya jangan ditoleransi terus. Hendaknya seorang guru memberikan udrah, artinya udrah di sini mentoleransi muridnya yang adabnya kurang bagus. Fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu. Mungkin jangan ditoleransi terus, karena kalau ditoleransi terus akan melunjak. Sesekali di stressing, sesekali ya bolehlah, tidak apa-apa, saya maafkan. Harus ada sanksi, jangan terlalu dimaafkan terus, jangan terlalu dibiarkan. Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia mu'arradun lin naqais, senantiasa dihadapkan, mu'arradun senantiasa dihadapkan lin naqaisi, kepada sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Lin naqaisi, kepada sifat-sifat yang penuh kekurangan. Artinya toleransi itu sebagai bentuk kesadaran seorang guru, karena manusia tidak ada yang sempurna, apalagi seorang murid. Yang namanya baru belajar kan biasa begitu, orang baru belajar. La siyama, terutama, lebih-lebih ya. Ingkana, jika ada apa murid, siapa murid itu shaghirus sinni, usianya masih anak-anak, masih anak-anak. Shaghirus sinni, usianya masih anak-anak, masih muda banget. Jadi biasanya etikanya ya kurang, namanya anak kecil. Jadi ini anjuran bagi seorang guru. Guru itu harus memiliki sikap yang bijak. Kalau dalam urusan kasih sayang, itu harus memperhatikan apa yang harusnya menjadi kemaslahatan murid-muridnya, sebagaimana dia memperhatikan kemaslahatannya diri sendiri. Setiap orang kan ingin bagus, setiap orang kan memiliki kemaslahatan, ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, didiklah seperti itu, sebagaimana kalian mendidik diri sendiri, dan juga seperti mendidik anak-anak kandungnya. Dan juga harus memiliki sifat yang sabar terhadap kenakalannya di guru. Wayam bagi, dan seharusnya ayyuhibba lahu, wayam bagi, dan seharusnya bagi muallim ayyuhibba, menyukai siapa muallim, lahu, kepada muridnya, kepada sesuatu, yuhibba, yang wayam bagi, dan seharusnya bagi muallim ayyuhibba, menyukai lahu, kepada murid-muridnya, sebagaimana yuhibba, dia mencintai li nafsihi, untuk dirinya sendiri, minal khairi, dari kebaikan. Wa ayyakraha, dan hendaknya seorang muallim itu membenci lahu, dari murid-muridnya, sebagaimana yakrahu, dia membenci li nafsihi, untuk dirinya, minan naqsi, dari kekurangan-kekurangan mutlakon, secara mutlak. Artinya harus bersikap adil seorang guru. Dia mencintai kepada santrinya, menyukai dari perbuatan murid-muridnya, sebagaimana dia menyukai sesuatu yang disukai oleh dirinya, gitu maksudnya. Dan juga membenci apa yang dilakukan muridnya, sebagaimana dirinya sendiri membenci di saat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak bagus, secara mutlak, apapun. Bahkan ada kalau makan, apa yang menjadi kesenangannya itu harusnya diberikan juga kepada santrinya. Jangan makan enak, itu gurunya pas santrinya itu diberi makanan yang tidak enak. Contoh kecilnya saja seperti ini. Makan panggang ayam contohnya, makan panggang ayam. Seorang guru mungkin suka dengan panggang ayam itu, kan pasti dia menyukainya. Sesuatu yang disukainya pasti juga disukai oleh orang lain dalam hal kebaikan, contohnya begitu.
ya harusnya berbagi. Begitu. Jika ada orang dirinya itu apa? Jika dirinya tidak suka diberi sesuatu yang mungkin sifatnya bekas dari orang lain, ya sama, santrinya juga jangan diberi barang yang bekas juga. Masa pas enggak seorang guru, saya tanya anak kita, coba saya beri baju babebo sama mana? Pas dirinya tersinggung, ya sama, santrinya, murid-muridnya saya beri babebo, ya berarti sesuatu yang tak disukai itu. Jadi kalau ingin berbuat kebaikan secara totalitas dalam pandangan Allah, ya berikan sesuatu apa yang memang disukai oleh dirinya dan hindarkan sesuatu yang memang dibenci oleh dirinya. Nah, sama seperti itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kalian ini berbuat kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kalian menafkahkan mimma dari apa-apa tuhibbun yang engkau sukai. Mun pak namanya orang anyar santren tak beri barang lagi, paham? Harus berbuat adil, sebagaimana keadilan itu untuk dirinya sendiri. Faqad sabata fi sahihaini, dan sungguh telah tercantum fi sahihaini di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasul, qala, telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan ahadukum, salah satu dari kalian ini, hatta, sehingga yuhibba, menyukai li akhihi, terhadap saudaranya, ma, sebagaimana yuhibbu, dia menyukai li nafsihi, untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, tidaklah sempurna keimanan kalian ini, hatta yuhibba, sehingga kalian menyukai li akhihi, terhadap saudara kalian, ma yuhibba li nafsihi, sebagaimana kalian menyukai sesuatu yang seperti kalian suka itu. Makanya ada sebuah cerita, ada seorang guru, ini guru, ya kiai, seorang kiai. Beliau itu makanya sangat sederhana banget. Begitu ditanya, kenapa kiai? Ya mungkin anggaplah bahasanya itu, makanya mungkin kalau cuma tahu aja. Lautnya. Kalau tempe saja. Tak pernah beliau ini, jarang, bukan tak pernah, jarang. Sangat jarang mungkin dari makanannya itu mewah. Begitu ditanya, kenapa kiai kok begitu sederhana? Apakah kiai ini memang mendalami sikap zuhud atau qanaah? Bukan seperti itu, kata si kiai. Karena santri saya kasih makan tahu tempe juga. Sedangkan kemampuan saya cuma ini. Mau makan mewah, saya tak mampu memberikan makan kepada santri-santrinya dengan sesuatu yang mewah. Sehingga karena kemampuan saya itu hanya tahu tempe yang saya bisa berikan kepada santri, saya juga harus makan itu dulu. Menyamakan posisi. Ini sesuatu yang disukainya, maksudnya begitu. Ya cek santrenan kok pengen tahu, pas kok makan cukup aja tuh. Ini secara etika mu'allim, ya etika guru. Walaupun hal itu boleh. Seandainya pesantrennya beri ada ertaku sama orang sebagai bentuk pendidikan kezuhudan pas kiai, karena memang sudah zuhud atau memang sudah qanaah terhadap dunia, pas orang coba aja, boleh saja. Tidak ada larangan, bahkan tidak jatuh kepada sesuatu yang haram. Tapi ini etika seorang mu'allim ya seperti itu ada. Bahkan seorang kiai yang mungkin akan jerengkeng, ada jerengkeng apa? Ya, bahasa Indonesianya jerengkeng ini yang repot. Saya belum menemukan di kamus bahasa jerengkeng. Artinya begini nih. Singkong itu singkong yang dijemur, dikeringkan nih. Terus dijemur, kalau mau dimasak ditumbuk dulu. Apa jerengkeng? Apa namanya? Ya kalau bahasa sini jerengkeng. Ada. Seiring perjalanan beliau itu makanannya, konsumsinya cuma itu aja, jerengkeng.
Tapi kalau santrinya mewah, nah ini beda lagi. Memberikan fasilitas lebih kepada santrinya, tapi beliau sendiri mengalah demi santrinya. Karena apa? Posisi santri itu seperti posisi anaknya. Coba dalam kondisi yang sangat mungkin kepepet, mungkin kebutuhan anak didahulukan daripada kebutuhan orang tua. Tidak katakan asal telasan. Sepenting nanti baju baru kan begitu. Walaupun orang tua sering mengalah. Dari dulu saya lihat orang tua itu sering mengalah. Anaknya dibelikan baju baru kalau hampir lebaran kan, mungkin karena uangnya pas-pasan ya. Orang tua sendiri sampai enggak beli baju baru demi membahagiakan anaknya. Ada memang kiai seperti itu, ingin membahagiakan santrinya, murid-muridnya biar semangat belajar, semua fasilitas itu dilengkapi. Ini luar biasa. Tapi kalau yang kiai tadi seminimal-minimalnya makan itu sama. Kalau santrinya makan lauk pauknya itu hanya tahu tempe, ya kiai juga menyamakan itu posisinya. Jadi tak pas mewah-mewah ya karpati. Kalaupun hal itu seandainya kiai itu pas mewah makanannya itu tidak dilarang. Bahkan kan suatu ketika cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang santri yang dimondokkan ke pesantren beliau ini, ke pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu selesai dititipkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah sekian lama, yang namanya orang tua kan pasti ingin jenguk anaknya di pondok kan begitu lah. Lalu orang tua ini, si wali santri ini jenguk lah. Setelah mungkin sekian lama kangen, akhirnya jenguk ke pondoknya. Tapi begitu lihat begitu ketemu dengan anaknya, kok kaget orang tua ini. Wali santri kaget. Lihat anaknya kurus, kurus kayak kurang gizi lah. Kurus. Yang awalnya waktu sebelum mondok masih seger kan, masih gemuk, beda sama ini kan. Waktu dulu agak langsing, sekarang bobotnya bertambah. Ya itu bagian nikmat, tak apa-apa disyukuri kan. Tapi yang di dalam cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ini, orang tua kan kaget plus bertanya-tanya, ini anak saya kok begini apa? Akhirnya menghadap Syekh Abdul Qadir, menghadap kiainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Syekh Abdul Qadir. Masuk, kata Syekh Abdul Qadir. Begitu masuk ke dalam, ternyata Syekh Abdul Qadir lagi makan panggang ayam. Ayam panggang kan? Ayam panggang. Lalu kaget. Saya mau tanya. Iya, kenapa? Anak saya kok kurus begitu ya, kenapa? Ya saya jarang kasih makan, kata Syekh Abdul Qadir. Kalaupun makanannya sangat sederhana, mungkin tak bervitamin lah secara standar gizi makanan. Makan mungkin makanannya tak bervitamin, tak bergizi, sehingga berdampak kepada kondisi tubuhnya. Tapi sampean kok makannya enak dan begitu, apa enggak tolik sampean? Syekh Abdul Qadir itu tersenyum. Dikatakan begitu, dikomplain sama wali santri itu tersenyum. Lalu tulang yang dari panggang ayam yang sudah dimakan sama beliau ini, yang sudah dimakan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dikumpulkan, ditumpuk dalam satu wadah. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ini berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, kum biidznillah. Ayo, kamu bangkit lagi sesuai dengan izin Allah. Jadi ayam lagi. Tulang yang sudah sisa-sisa dari makanan itu didoakan sama Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung jadi ayam utuh. Bukan jadi ayam panggang lagi, tapi ayam hidup. Ayam utuh, langsung berkokok. Kongkok mereka. Kongkok langsung. Tapi kongkoknya itu apa? Ya kongkok. Hah? Oh ya, berkokok. Ya kongkok ya. Ya. Berkokoknya itu beda.
dari ayam-ayam biasanya. Pokoknya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir Waliyullah, ini sebagai bentuk persaksian bahwa Syabdul Qadir Jailani itu memang min jumlatil auliya, bahkan diyakini sebagai wali kutub, rajanya para wali. Lalu setelah kejadian seperti itu, ayam itu berkokok, Syabdul Qadir langsung bilang begini, kalau anak kamu itu sudah bisa begini, ya monggo silahkan, mau makan apa. Dan itu pendidikan. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu hati dan ilmu di lisan. Ilmu itu ada dua. Sedangkan yang diaplikasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah ilmu hati. Jadi ilmu hati ini adalah ilmu yang mampu mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Karena kalau cuma hanya mengandalkan ilmu lisan, betapa sombongnya manusia mengaku pintar tanpa diimbangi dengan ilmu hati. Betapa merasa mampu menyaingi Allah di saat dirinya mampu berhujjah. Bahkan sudah banyak kejadian Yaumul Qiyamah itu akan ditentang, bikin benteng pertahanan. Betapa sombongnya mampu menyaingi Tuhan, bikin bongkar-bongkar pertahanan dari serangan kiamat. Ya Allah. Dan bahkan nyawa seakan-akan mereka mampu membuat nyawa. Betapa sombongnya mereka melawan kekuasaan Allah. Begitu jika tidak diimbangi dengan ilmu hati. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu luar biasa di dalam mendidik santrinya. Sehingga merasa dengan alat apa itu orang yang tak memiliki ilmu hati, apa pengejut jantung itu, mereka merasa sudah menghidupkan orang mati, padahal itu belum mati secara hakiki. Mungkinlah bahasa pingsan atau disebut dengan mati suri, sehingga dikejutkan jantungnya, mungkin bereaksi. Tapi kalau sudah mati hakiki, ingin tahu saya, coba ntar ke kuburan, kejut pakai alat jantung itu, fa'udika. Tapi bagi wali-wali Allah itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Bang Syaikhul Qadir dulu tak pernah kena kejut jantung dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim kembali utuh ayam itu. Masa pakai denyut apa? Menyedak duk tidak pernah. Om sudah jadi tulang belulang. Ini hasil dari ilmu hati. Ilmu hati itu akan lebih menampakkan karomah daripada ilmu lisan. Kalau ilmu lisan lebih menampakkan kecerdasan, yang pada hakikatnya menampakkan kebodohan tentang ilmu Allah, kebodohan tentang kekuasaan Allah, hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Jadi Syekh Abdul Qadir, ulama-ulama dulu pun seperti ini. Ulama dulu lebih menekankan kepada ilmu hati yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu etika, akhlak, berinteraksi dengan Allah seperti apa. Karena sepandai-pandainya manusia, jika dibandingkan dengan Allah, ilmu Allah itu tidak ada apa-apanya. Ilmu yang dimiliki manusia mungkin bandingannya antara lautan dan jarum yang dicelup ke tengah lautan lalu diangkat, mungkin dari tetesan dari ujung jarum itu yang hanya dimiliki manusia, bandingkan dengan lautan luas. Itu tidak ada apa-apa ilmu manusia, sok-sok menanding Tuhan. Tapi boleh seorang guru beretika seperti itu, boleh, atau menyamaratakan. Mungkin guru yang menyamaratakan itu memakai dalil yang lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tak sempurna keimanan kalian sehingga kalian menyukai terhadap
saudaranya sebagaimana kalian menyukai untuk diri kalian sendiri. Jadi ilmu etika itu mahal, ilmu akhlak, ilmu adil larang, tak bisa ditemukan di sembarang tempat. Itu hanya bisa diperoleh dengan berkhidmah. Berkhidmah apa? Ngabdi. Ilmu hati. Imam Ghazali ilmuannya luar biasa. Mulai dari ahli filsafat ya, mulai dari beliau sebagai ahli filsafat, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam ilmu hati, ilmu tasawuf. Sebabnya kok sepele. Di saat Abu Hamid Muhammad ini Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini namanya Muhammad, memiliki saudara namanya Ahmad. Imam Ahmad, ya sama-sama Al-Ghazali, saudara, adik kandungnya. Suatu ketika Imam Ghazali ini kan pakar fikih juga, pakar fikih. Bahkan usul fikihnya beliau ini dalam bidang usulnya lebih diakui. Tapi mantapnya tetap Syafi'i, tidak neko-neko ulama dulu. Ulama dulu tidak neko-neko, kealimannya luar biasa, tetap masih bertaklid kepada ulama yang sebelumnya, tidak neko-neko. Kalau zaman sekarang kan sudah beda. Alim sedikit sudah sok bisa jadi mujtahid kan begitu kan? Apal hadis sektor sok bisa menghukumi. Kun apal seayat itu pun terjemahan sudah bisa merasa menghukumi. Ya tangannya terketas atau terpotong monsurnya tuh. Karena maaf saja mungkin yang seperti itu ilmu hatinya tidak ada. Ilmu hatinya mereka tak miliki. Hanya ilmu lisannya yang mereka kuasai. Walaupun itu ilmunya Allah sendiri, kan semuanya ilmunya Allah. Kebaik pesawat ya ilmunya Allah ya. Coba kita kaji. Orang bikin pesawat itu bentuknya seperti apa sih? Ada yang seperti cakung ya. Seset menjana oleh matur. Iya. Helikopter kan bentuknya ada seset ya. Pesawat apa? Boeing, Lion Air seperti burung kan begitu. Mereka berarti mentadabburi alam. Walaupun orang non muslim yang begitu, tapi karena tadabburnya kepada alam itu kuat, aku bilang, mak seset di sana berbundalan ada. Bentuknya pada seset. Coba aku bentuk pada perintah ini bisa makmur. Paling berat bisa saja, tak berkah kan Allah. Karena tadabbur alam. Jadi ayat-ayat Allah itu luas. Ada ayatul Quran yang disebut dengan Al-Quran, ada ayat kauniyah dari alam itu sendiri kan begitu. Jadi muaranya kalau ditarik secara kesimpulan bahwa ilmu itu dari Allah, dari Allah. Tapi penekanannya bagaimana agar orang yang berilmu itu sampai usul kepada Allah, ya harus menguasai ilmu hati. Jadi Imam Ghazali rentan apa aja, pun tidak ngurusi tentang orang head, ngurusi kepikiran sampai dalam sholat pun masih mikir-mikir urutan-urutan darah head itu dan macam-macam darah head itu kan. Yang bermakmum adiknya Imam Ahmad itu, yang bermakmum ketawa itu adiknya, ketawa, dia dianggap tidak sah sama Imam Ghazali. Begitu selesai salat, kamu tak sah kamu sholat. Ya kakak juga lebih tak sah. Kenapa? Ya karena di kepalanya juga banyak darahnya kan. Secara hukum syariat kan begitu. Kalau ketawa ini, secara pandangan syariatnya Imam Ghazali, dia tak sah karena sebagai makmum sudah ketawa-ketawa dan itu sudah membatalkan sholat. Secara pandangan hakikat ini adiknya, yang tak tahu apa yang menurut, tapi tiba-tiba kasyaf, terbuka hijab kalau kakaknya itu lagi memegang sesuatu yang berhubungan dengan darah. Akhirnya dia identikan dengan di kepala Imam Ghazali itu banyak darah. Kakak juga tak khusyuk sholatnya, mikir wong wedok. Artinya kayak ya bukan kayak Sarif juga. Kalau Sarif kan tak mikir apa konsep fikihnya, tapi wedoknya itu yang dipikirkan itu kan. Bila bininya kok. Akhirnya Imam Ghazali kaget dan mengakui itu. Iya, tadi saya di dalam sholat, waktu sholat itu bukan khusyuk kepada bacaan seminimal-minimalnya, tapi saya memang fokusnya kepada macam-macam darah haid itu.
Akhirnya tanya Imam Ghazali, kamu berguru sama siapa bro? Kata Imam Ghazali kepada adiknya, kamu berguru sama siapa? Saya punya guru di pasar, namanya Syekh Fulan. Namanya Syekh Fulan. Ada di pasar, beliau jual ikan, pedagang ikan. Akhirnya antarkan saya ke sana, kata Imam Ghazali, saya ingin ngaji. Diantarkan sama adiknya. Begitu diantar sama adiknya, ketemu sama si beliau ini, si Syekh ini, guru ini. Waktu itu ada musola di pasar Langgam, ini ceritanya itu gitu. Ada ada musola. Terus si Syekh ini tanya sama Imam Ghazali, kamu mau apa? Saya mau ngaji ilmu hati. Oh, mau ngaji ilmu hati. Iya. Itu bersihkan aja di musola dulu. Setelah bersih, iya, kamu boleh belajar sama saya. Ceritanya di musola itu kan namanya musola pasar, pasti tidak terawat, kurang terawat, banyak telek, apa macam-macam. Yang diceting dengan kotoran-kotoran bersihkan. Imam Ghazali itu membersihkannya pakai alat. Artinya entah menjadi yang bisa cepat ya, yang bisa cepat. Kan mau bersihkan telek, ayam, kotoran apa, pakai alat lah, tidak langsung. Sama si saya itu dihari, jangan, pakai tangan kamu langsung. Wah ini kan ujian yang berat ya. Masa sekali berimam Ghazali bersihkan ini kan, ini sudah bertentangan dengan hati kan. Masa sekali bersaya kan, badan cinta di guru, masih surasa, kondisi surasa guru, biasa naro nyoro, ini soro kan. Iya. Di sana peperangan juga. Jihad itu di sana, jihad yang sebenarnya. Itu baru yang disebut dengan namanya tarbiyatun nafsi atau riyadhatun nafsiyah. Itu latihan kejiwaan sudah, latihan mental sudah itu. Mental yang sebenar-benarnya mental, berhubungan dengan hati, menghilangkan rasa gengsi. Akhirnya Imam Ghazali itu, beliau lakukan dengan ikhlas. Pakai tangannya, ya tangannya kotor. Saya biasa beneran nulis kitab, iya kan? Mu'alliful kitab ya. Itu dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran. Akhirnya setelah selesai, singkat cerita, menghadaplah Imam Ghazali ini kepada guru tersebut. Saya sudah selesai, kata Imam Ghazali. Ya kalau sudah selesai kamu pulang saja. Lo ilmunya gimana? Kamu sudah dapat. Artinya berkhidmah, ngabdi. Nah, ngabdi itu mengandung nilai khusus, mengandung nilai tersendiri. Al-ilmu yudrak wal khidmatu la tudrak. Apa? Wal barakah la tudrak. Ilmu bisa dicari di mana saja, tapi keberkahan itu susah kalian dapatkan di mana saja, kecuali dengan cara ngabdi. Mun ilmu tidak ngaji apa bisa, tapi keberkahan itu tidak serta-merta semudah itu kalian dapatkan. Harus ada unsur keikhlasan. Ya seperti itu. Ini tarbiyah, pendidikan seperti ini yang harusnya lebih banyak diterangkan oleh guru, sebagaimana Syekh Abdul Qadir. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani terkenal dengan kewaliannya, terkenal dengan mukasyafahnya. Gurunya pun tak terkenal. Berguru kepada orang yang akhirnya membawa levelnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu menjadi usul ilallah sampai kepada Allah, itu melalui orang yang tak terkenal. Sebuah syekh di pedalaman sana, beliau berguru ngaji. Tujuannya ngaji akeh. Padahal Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu orang alim allamah. Kon gerak nambah ilmu. Ya tak usah ngaji ilmu hati. Karena kalau sudah keikhlasan sudah nyangkek, masuk ke dalam hati, itu sudah usul, sudah sampai luluslah rasanya. Najah sudah lulus. Tarbiyah namanya. Mungkin berat kuruna minta melihat gimana lebar dan cita itu berat orang nyoro sekolah. Kau lagi rokok, kau lagi apa? Teh pucuk ya. Jadi harus ada pendidikan.